舐めてるだろう、お前。舐めてるだろう。バカはお前だ。やってみろ。オラオラ。アトミックザン。埋まりやがれ。そんなに気になるか？おい、やべえな。獣。彼氏たち。Di episode 11 sebelumnya, kita melihat beberapa pahlawan kelas S tengah menghadapi para monster bencana naga, di mana Atomic Samurai melawan Black Supreme. Ora ora. Dan Zombie Man melawan Homeless Emperor. Sedangkan di sisi lain, Puri-Puri Banci yang tidak sengaja membunuh para pacarnya yang kini sudah menjadi monster terlihat menangis dengan wajah Squidward-nya. Lalu di episode 12 kali ini dibuka dengan memperlihatkan pertarungan Super Aloy melawan Dewa Serangga. Dewa Serangga yang melihat Super Aloy hanya menangkis pukulannya saja, kemudian berhenti menanyakan, "Ada apa denganmu? Kenapa kau hanya diam begitu? Apa kau sudah menyerah? Kenapa kau tidak melawan?" Super Aloy menanggapi, "Hai Dewa Serangga, saat pertama kali kita bertemu, kau mengatakan jika kau adalah monster yang tidak terkalahkan. Kau bilang kau adalah simbol kekuatan para serangga. Jadi aku penasaran ingin merasakan bagaimana kekuatanmu itu. Tapi ternyata ekspektasiku terhadapmu sangat turun. Kekuatanmu bukanlah apa-apa." Dewa Serangga yang mendengar hal itu tentu menjadi sangat marah dan langsung berubah ke mode terkuatnya. Ia yang ingin menunjukkan kekuatan terbesarnya kembali menghujani Super Aloy dengan pukulannya. Namun di sini terlihat Super Aloy yang masih sangat santai menerima pukulan itu. Sampai tiba-tiba terlihat Super Aloy menghancurkan monster serangga itu hanya dengan sekali pukulan. Sementara di tempat lain terlihat monster Pochi meraung menghadang Saitama. Saitama yang dihadang oleh Pochi dengan santainya mendekatinya mengatakan, "Tadi aku diserbu oleh sekelompok monster aneh, dan sekarang aku dihadang oleh anjing raksasa misterius. Kau diberi makan apa hingga bisa sebesar ini, ha? Membiarkan anjing besar seperti ini berkeliaran sangatlah berbahaya." Sedangkan Pochi yang melihat Saitama terus mendekat, kemudian mengeluarkan tembakan dahsyat dari mulutnya. Namun Saitama yang melihat itu, kemudian melompat mengatakan, "Kau langsung menggonggong dan menyerangku begitu kita saling bertatapan. Ayolah, jangan menjemburkan api sembarangan. Di mana sopan santunmu, ha?" Lalu sambil bersiap-siap untuk memukul, Saitama mengatakan, "Duduklah." Dan duar! Terlihat Saitama memukul Pochi hingga terpental menghancurkan seluruh tembok bangunan. Semua pahlawan dan para monster yang merasakan guncangan akibat pukulan Saitama terlihat kebingungan mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Monster kucing yang dari tadi bersembunyi dan mengintip Saitama tentu tercengang mengatakan, Siapa orang itu? Dia mengalahkan Tuan Pochi hanya dengan sekali pukul."
Lalu merasa jika Saitama tidak menyadari keberadaannya, ia kemudian menyelinap untuk menyerang Saitama diam-diam. Namun ketika dirinya berusaha mencabik-cabik kepala Saitama dari belakang, ternyata semua serangannya tidak mempan sama sekali. Saitama yang kebingungan dengan kelakuan kucing itu langsung berbalik menatapnya dengan tajam mengatakan, "Habis anjing muncullah seekor kucing." Monster kucing yang menyadari dirinya sudah mengusik orang yang salah, seketika ketakutan dan langsung kabur terbirit-birit. Saitama yang melihat itu hanya bisa kebingungan dengan wajah bodohnya. Sementara di tempat lain, terlihat Tatsumaki mendatangi Gyoro ke ruangannya. Gyoro yang menyadari jika itu adalah Tatsumaki, kemudian mendekatinya mengatakan, Wah, aku sangat senang kau ada di sini. Selamat datang di markas pusat, wahai pahlawan Tatsumaki. Memang akulah yang harus melawanmu sendiri. Perkenalkan, aku adalah Gyoro. Aku adalah penasihat asosiasi monster. Aku adalah makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisi para monster. Tapi Tatsumaki yang tidak takut sama sekali kemudian menimpal dengan singkat mengatakan, "Terus kenapa?" Gyoro yang merasa dirinya diremehkan tanpa basa-basi langsung melempar puing-puing ke arah Tatsumaki. Ia yang mengurung Tatsumaki dalam tumpukan batu-batu kemudian menyombongkan kekuatannya. Namun tepat setelah itu, dirinya seketika dibuat sangat terkejut melihat Tatsumaki menghancurkannya dengan mudah. Lalu sambil berpose seksi, Tatsumaki mengatakan, "Apa cuman segitu kekuatanmu?" Lalu hanya dengan jari telunjuknya saja, Tatsumaki melayangkan puing-puing dan menghancurkan beberapa lengan Gyoro. Gyoro yang menyadari level kekuatan Tatsumaki jauh di atasnya saat ini, kemudian bergumam mengatakan, "Dia menghancurkan penghalangku dengan mudah. Kalau begini keadaannya bisa gawat. Baiklah, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan melawanmu dengan wujud asliku." Dan tiba-tiba terlihat Gyoro berevolusi menjadi lebih mengerikan. Tubuhnya menjadi lebih besar dan muncul puluhan mata di sekujur tubuhnya. Ia yang kini menjadi jauh lebih kuat kemudian tertawa mengatakan, "Wahahaha, Tatsumaki, apa ini pertama kalinya kau menyaksikan cenayang superior? Kalau begitu, lihatlah kekuatanku ini." Gyoro kemudian mengeluarkan kekuatan gelombang super gravitasi kepada Tatsumaki. Saking dahsyatnya serangan itu, terlihat lantai gedung di sekitar Tatsumaki langsung hancur. Gyoro yang merasa dirinya sudah menang, kembali tertawa mengatakan, "Gravitasi 300 kali lipat. Akan kuhancurkan tubuhmu sampai berkeping-keping." Namun tepat setelah ia mengatakan hal itu, terlihat Tatsumaki dengan wajah konyolnya mengatakan, "Cenayang superior ini terasa enak. Hei, apa aku boleh meminta sesuatu? Tolong beri sedikit tekanan lagi ke bahu kananku. Aku baru saja ganti bantal tidur, dan itu membuat pundakku terasa kaku." Gyoro yang merasa dirinya terhina dan benar-benar diremehkan, seketika mengamuk sambil mengeluarkan kekuatannya. "Sialan, kau benar-benar." Tapi Tatsumaki yang tidak ingin main-main lagi, kemudian menatap tajam ke arah Gyoro. Lalu hanya dengan jentikan jarinya saja, Tatsumaki mempelintir tubuh Gyoro hingga tubuhnya terpotong-potong. Dan setelah semua tangan dan kakinya terlepas dari tubuhnya, Tatsumaki kemudian meremas tubuh Gyoro hingga hancur. Gyoro yang begitu ketakutan menyadari ajalnya sudah tiba, langsung merengek berteriak mengatakan, "Wah, Tuan Orochi, tolong saya, tolong habisi dia, tolong Tuan Orochi." Namun menyadari Tuan Orochi yang dia panggil tidak muncul, ia seketika kebingungan mengatakan, Kenapa? Ini aneh sekali. Dia tidak mungkin mengabaikan perintahku. Apa yang terjadi?" Tatsumaki yang melihat Gyoro kebingungan kemudian mengatakan, "Kurasa yang kau panggil itu sekarang tidak punya waktu luang untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sedang sibuk melawan para pahlawan yang lain. Walaupun para pahlawan itu tidak sebanding dengan kekuatanku, tapi mereka itu cukup kuat.
Gyoro yang sangat panik mendengar itu kembali bergumam mengatakan, apa benar dia sedang melawan musuh yang kuat saat ini? Ah, tidak. Ia yang tidak ingin mati kemudian memohon agar Tatsumaki tidak membunuhnya. Dan ternyata alasan Orochi tidak datang membantu Gyoro, ternyata saat ini dia sedang menghadang Saitama. Orochi yang menyadari kehadiran Saitama di tempatnya terlihat menghampirinya dengan sosok mengerikannya. Namun Saitama yang melihat sosok Orochi di depannya terlihat begitu santai mengatakan, tadi seekor anjing, terus seekor kucing. Aku penasaran apa yang selanjutnya mendatangiku. Dan yang muncul malah makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Kenapa makhluk aneh seperti ini bisa hidup di bawah rumahku? Sedangkan Orochi yang menatap tajam ke arah Saitama kemudian mengatakan, aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke sini. Tapi kau sepertinya bukan sampah yang tidak berguna yang bisa kuabaikan. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, aku mohon banget buat kalian semua, kalian subscribe ulang channel ini. Oke, terima kasih. Dah.